dipilih. Hebat Hanura malam ini. Coba kita dengar Golkar. Pasti beda lah stylenya lah. Golkar lebih elegan, Bung Karni, tenang aja. Saya sangat berempati tentunya kepada keluarga mendiang Ibu Francisca Makahe. Jadi dalam konteks ini saya melihat begini, Bung Karni tadi mengangkat masalah risiko pekerjaan ataupun occupational hazard gitu ya. Untuk misalnya dibandingkan antara dokter dengan pilot. Kalau dokter nggak ada opsi lagi, Bung Karni. Ketika terjadi suatu keadaan gawat darurat, dia harus menghandle itu. Karena kalau dia nggak menghandle, dia justru malah kena juga terpidana oleh Undang-Undang Kesehatan. Pasal 190. Ya kalau pilot terkena juga. Kalau pilot dia bisa nggak cuaca, emergency, dia bisa menolak untuk tidak melakukan itu, tidak menerbangkan pesawat. Dokter tidak ada opsi sama sekali di dalam konteks yang berbeda gitu tentunya. Tapi intinya dalam hal-hal tertentu ini sangat-sangat penting gitu dilihat, disikapi, karena di dalam masalah ini kalau misalnya kemudian jerat hukumnya selalu 359 selesai sudah, akan banyak dokter yang akan kena. Dan ini menurut saya membuat istilah profesi dokter itu selalu dalam keadaan dilema. Ini kan sebenarnya tidak boleh. Di dalam konteks kita bernegara harus ada kepastian hukum yang memberikan suatu keputusan yang balance di sini sebenarnya. Jadi intinya kami melihat memang ada beberapa celah yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki sistem. Yang pertama mungkin kita harus merevisi Undang-Undang Praktek Kedokteran dalam konteks MKDKI-nya. Perkuatan lembaga MKDKI ini menjadi sangat penting kalau menurut saya. Karena referensi daripada konteks sesuatu yang ada hubungan secara teknis dalam konteks medis ini memang harus ada. Dan inilah kelompoknya dan ini memang pengadilannya. Tadi kita sudah diskusi juga, ternyata memang standar pelayanan kedokteran itu sudah ada, bukan standar pelayanan medis. Tapi saya baca, ini sifatnya masih bisa berbeda-beda dari region ke region, ya, dari provinsi ke provinsi, dari daerah ke daerah. Kenapa? Dikarenakan perbedaan standar daripada fasilitas kesehatan yang ada. Tidak ada masalah sebetulnya, tapi ke depan tentu sebagai negara yang ingin maju, tadi seperti disampaikan oleh rekan saya dari Hanura, jelas kita harus memperbaiki standar-standar ini supaya seragam. Satu nasionalis sama semua. Nah, bagaimana caranya? Anggarannya harus ditambah lah. Jadi komitmennya jangan seperti istilahnya selawe jalur selamat gitu, nggak bisa lagi. Karena yang namanya kesehatan itu adalah sesuatu yang absolut, tidak bisa ditawar-tawar. Dan sekarang ini saya selalu mendukung bahwa yang namanya PBI 19.225 sampai sekarang saya masih bintangin itu. Dalam konteks kita ingin bahwa dokter-dokter ini sejahtera, tidak dibayar peanuts, tidak dibayar hal-hal yang kecil. Untuk apa? Supaya servisnya tinggi nanti. Kemampuan pelayanan kepada masyarakat tinggi. Itu, dan selain daripada itu juga saya menyarankan kepada ID agar menyiapkan LBHI juga, lembaga bantuan hukum yang mumpuni juga bagi dokter-dokter. Karena saya melihat adanya suatu gap yang sangat luar biasa antara dunia hukum yang ada dengan dunia medis yang sangat teknis ini. Tidak ada komunitas di tengah-tengahnya yang menurut saya ini harus diperkuat, harus diperbanyak. Sehingga intinya bahwa ketika terjadi masalah-masalah kedokteran yang ada, tidak langsung serta-merta itu hanya KUHP 359, KUHP 359 ini yang kita, soalnya kan sebenarnya secara disengaja mereka melukai, sebenarnya bukan tidak disengaja gitu loh. Ya, kan kalau 359 tidak disengaja gitu loh. Anda sebagai DPR mencantumkan klausula kalau lalai ini kan undang-undangnya juga nggak jelas. Kita sudah sampaikan bahwa saat ini di Komisi 3 sudah ada panja dalam konteks revisi KUHP dan juga KUHAP. Nah, saya sudah sampaikan kepada teman-teman ID dan juga Pogi pada saat kita bicara di RDP. Nggak diatur di undang-undang. Bagaimana nanti mau mereferensi MKDKI silahkan, mau kemana silakan saja gitu, nggak ada masalah. Tapi intinya ini adalah defense bagi teman-teman profesi dokter sendiri gitu untuk melindungi mereka sendiri. Jadi ini tergantung daripada tapi saya harus memberi catatan satu saja kepada masalah mogok. Sebenarnya bukan mogok, itu kan aksi solidaritas dan saya harus bela. Karena sebetulnya ketika kita panggil di RDP kita juga tanya, kok mau mogok dokter? Saya juga udah kritisi habis gitu. Dan ternyata disampaikan bahwa komitmennya adalah ketika ada gawat darurat tetap akan dilayani. Karena kalau enggak sebetulnya mereka juga kena Undang-Undang Kesehatan nomor pasal yang sama 190 itu gitu. Jadi sebenarnya dalam konteks ini mereka dalam koridor yang benar lah kira-kira seperti itu. Baik, kita lihat.